Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran. Kita sekarang ada di sesi ke-14. Setelah sebelumnya di sesi 13 kita sudah membahas teori ya. Berarti sesi kemarin itu sesi seriusnya. Kita udah belajar tentang materialisme historis dialektis dan mode produksi. Mungkin setelah itu kita kalau nggak salah ya, kita ke determinisme ekonomi. Jadi ada basis struktur dan superstruktur. Mungkin kita akan bahas itu nanti. Tapi itu nanti ya, bukan sekarang. Untuk sekarang mungkin kita ke Eric Fromm lagi kali ya, supaya variatif. Dan mungkin ini tema yang sebagian dari teman-teman mungkin tunggu-tunggu ya, sebagian ya. Materi tentang cinta dan bagaimana kita bisa mencintai. Di part sebelumnya, jadi ini mungkin part kedua karena mungkin saya akan bikin sampai 4 part mungkin ya, 4 bagian untuk seni mencintai supaya nggak terlalu lama juga, meskipun walaupun 2 sampai 3 slide ternyata penjelasan saya panjang juga ya, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kita bisa lebih detail, bisa lebih komprehensif juga. Jadi nggak sekedar ambil yang populer-populer aja, tapi kita ambil yang mungkin nggak populer, mungkin belum pernah didengar dan seterusnya lah. Nah, di pertemuan terakhir kita ketemu Eric Fromm di Seni Mencintai, kita sudah membahas makna cinta ya, makna cinta dan secara filosofis fungsi cinta sebagai jawaban atas persoalan eksistensi manusia. Nah, untuk bagian ini kita akan membahas unsur-unsurnya ya, atau prinsip-prinsipnya. Kalau di bukunya Fromm itu, kalau yang sudah diterjemahkan jadi elemen-elemen dasar dalam cinta. Nah, itu yang akan kita bahas di bagian ini. Nah, kira-kira apa sih di dalam cinta itu, isinya apa aja sih? Selama ini kita kenal cinta itu mungkin identik dengan keindahan mungkin ya, apalagi sih, kasih sayang, perhatian gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang dan saya juga mungkin menganggap itu taken for granted juga ya, given juga, seolah-olah ya prinsipnya memang itu gitu loh, nggak mungkin berubah dan seterusnya. Nah, gimana menurut Fromm tentang elemen-elemen dalam cinta dan bagaimana kita mengupayakannya, itu yang akan kita temukan di Seni Mencintai bagian kedua. Dan setelahnya nanti mungkin kita bisa bahas jenis cinta, mungkin kita bisa bahas tips-tipsnya Fromm dalam mencintai secara filosofis dan secara psikoanalis ya tentu ya, karena di sini basicnya Fromm sebagai psikoanalis dan seterusnya. Dan untuk Seni Mencintai di sesi ini dan khususnya yang saya ulas, mungkin ada 2 bab yang nggak akan saya ulas ya, yaitu bab tentang kapitalisme. Sebenarnya Fromm juga bahas kapitalisme di sini, dan tentang cinta orang tua. Walaupun nanti ada sedikit penjelasan tentang cinta orang tua ya, tapi ada yang lebih detail karena Fromm menulis 1 bab sendiri tentang cinta kepada orang tua dan bagaimana orang tua juga mencintai anaknya. Itu 2 hal yang nggak akan saya bahas secara serius. Mungkin lain waktu kita akan tambahkan lagi ya slide baru untuk Seni Mencintai. Oke, kita mulai dari sedikit review mungkin ya. Saya dapat quote menarik nih dari Fromm tentang definisi cinta. Mungkin di bagian sebelumnya kita sudah membahas itu ya, bagaimana Fromm memposisikan cinta tidak dalam kondisi pasif ya, tidak dalam kondisi pencarian objek, tapi dalam kondisi soal kemampuan. Jadi bagaimana cinta ini sebenarnya persoalan kamu mampu atau tidak sih. Jadi bukan persoalan siapa yang pantas dicintai dan kita itu harus mencari siapa untuk dicintai. Jadi bukan itu, tapi ini persoalan kemampuan, persoalan teknik, persoalan upaya sebenarnya, kata Fromm. Nah, mungkin kita akan sedikit review sedikit lewat quote-nya Fromm yang satu ini nih. Kata Fromm, cinta adalah kekuatan yang meruntuhkan tembok pemisah manusia dengan sesamanya, kekuatan yang menyatukan dia dengan manusia lain. Cinta membuatnya mampu mengatasi rasa terasing dan terpisah, tapi membiarkannya menjadi diri sendiri demi mempertahankan keutuhan dirinya. Ini menarik sebenarnya. Jadi kata Fromm,
cinta itu sebagai sebuah jawaban persoalan eksistensi manusia, dia bekerja dalam satu proses meruntuhkan sebuah tembok pemisah ya antar sesama manusia, sehingga tembok pemisah yang membuat dirinya terasing dengan manusia yang lain itu hilang. Tapi di sisi lain, cinta itu tetap mempertahankan keutuhan atau individualitas manusia itu sendiri gitu loh. Jadi meskipun manusia sudah berelasi dengan manusia yang lain, meskipun kita sudah bersatu dengan dia yang kita cintai, meskipun kita sudah menjalin satu hubungan percintaan ya, baik secara romantik maupun secara universal, tapi di situ tidak ada satu momen di mana keutuhan atau individualitas kita hilang gitu loh. Jadi cinta meskipun menyatukan kita dengan manusia yang lain, menyatukan aku dan kamu gitu kan. Tapi aku dan kamu tetap menjadi satu kepribadian masing-masing. Aku dan kamu tetap mempunyai kepribadian masing-masing. Aku dan kamu itu tetap dua individu yang punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kita itu sebenarnya saling mempertahankan karakteristik, saling mempertahankan identitas dan individualitas gitu loh. Sehingga menjadi keliru ketika cinta justru membuat manusia kehilangan individualitasnya, membuat manusia justru terasing dengan dirinya sendiri. Itu aneh kata Fromm. Kalau cinta justru membuat manusia dalam kondisi semacam itu gitu loh. Kalau kita terjebak dalam kondisi di mana kita kehilangan individualitas, sudah diulas di pembahasan sebelumnya, itu bukan cinta tapi itu satu praktek masokistik ya, atau masokisme, atau dependensi akut lah. Jadi kita merasa ketergantungan secara akut terhadap dia yang katanya kita cintai gitu. Padahal apa yang kita praktekkan sebenarnya itu bukan cinta itu. Kalau kita cinta dengan dia, kita tidak kehilangan kedirian kita tidak kehilangan keutuhan kita tetap menjadi diri kita gitu loh. Nah itu poin yang menarik, dan bagi saya itu yang membedakan Fromm dengan filsuf-filsuf lain yang membahas cinta dengan pendekatan yang serius ya. Oke, sebelum kita masuk elemen-elemen dasar dalam cinta, kita masih review dulu ya makna cinta menurut Fromm. Nah, kata Fromm, kita perlu secara kritis ya membedakan dua dalil ini nih. Kata Fromm ada dua jenis cinta, yang satu direkomendasikan dan yang satu tidak direkomendasikan oleh Fromm. Yang pertama adalah cinta yang kekanak-kanakan, dan yang kedua adalah cinta yang sudah dewasa. Sederhananya ada cinta yang belum matang dan ada cinta yang sudah matang. Tentu yang dikehendaki Fromm adalah kita menganut cinta yang prinsipnya itu sudah matang, gitu loh. Nah kata Fromm, cinta kekanak-kanakan itu menganut prinsip aku mencintai karena aku dicintai, atau aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Kalau cinta dewasa menganut prinsip aku dicintai karena aku mencintai, dan aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Apa sih bedanya dua dalil ini? Bedanya begini. Cinta yang belum matang itu dia mencintai karena dia dicintai terlebih dahulu, atau di situ yang kedua dalil yang kedua adalah aku mencintai karena aku membutuhkanmu, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Jadi dasarnya dia mencintai itu apa? Dasarnya dia jatuh cinta itu apa? Being in love itu apa? Dasarnya dia being in love adalah karena dia dicintai terlebih dahulu. Jadi sifatnya pasif gitu loh. Atau dalil yang kedua itu justru lebih ini lagi ya, lebih kelihatan lagi ketidakmatangannya gitu. Jadi aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Jadi kamu mencintai karena ada semacam utility di dalam pasanganmu gitu loh. Ada semacam kebermanfaatan, ada semacam profit benefit yang membuat kamu mencintainya gitu. Jadi kalau profit benefit itu tidak didapatkan, artinya ya kamu berhenti untuk mencintainya gitu. Artinya kalau mungkin dia nggak bisa jemput kamu, kalau dia nggak bisa kasih kamu barang, kalau dia nggak mengucapkan sesuatu misalnya, kalau dia ya hal-hal yang materialistik misalnya, pokoknya cintamu itu bersyarat gitu. Kalau syaratnya tidak dipenuhi maka kamu berhenti mencintai.
bagi From ini nggak bisa gitu loh. Bagi From ini cinta yang belum matang. Ini satu jenis cinta yang masih perlu dibangun lagi, masih perlu dimatangkan lagi gitu loh. Kita jangan berprinsip semacam ini, kata From. Ini belum cinta yang dewasa, ini belum cinta yang sudah matang. Kamu mencintainya karena kamu membutuhkannya gitu. Kebutuhanmu itu kan sifatnya transaksional, jadinya negosiatif. Ada yang kamu upayakan, ada yang kamu negosiasikan di situ. Ketika apa yang kamu butuhkan tidak dapat terpenuhi, pertanyaannya, masihkah kamu bisa mencintainya gitu kan? Ketika dia yang kamu cintai sudah tidak bisa memberikan benefit feedback apapun, apalagi feedback atau benefit yang faktual, yang realistik, itu tidak bisa dipenuhi lagi, apakah kamu masih bisa mencintainya? Itu pertanyaan mendasar. Secara logika seharusnya kamu tidak bisa mencintai orang yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhanmu, kan, semacam itu. Nah, kita perlu meningkatkan level dalam mencintai. Kita tidak berhenti pada satu jenis cinta yang bersifat kekanak-kanakan, tapi kita perlu mendewasakan prinsip cinta kita, yaitu aku dicintai karena aku mencintai, atau aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Jadi kata From, kalau kita punya pribadi yang penuh cinta, kita mampu untuk mencintai, automatically pasti kita akan dicintai. Pasti. Siapa sih orang yang nggak mau mencintai orang yang penuh kasih sayang, orang yang perhatian, orang yang menggetarkan hati? Siapa yang tidak mau mencintai orang semacam itu gitu? Siapa yang tidak mau mencintai orang baik? Sederhananya, kalau cinta itu adalah sebuah kebaikan, pasti kita akan dicintai ketika kita memulai untuk mencintai gitu. Itu asumsinya From ya. Atau kita bisa perhatikan kalimat yang kedua itu, bahwa kenapa kamu membutuhkan orang yang kamu mencintai, kenapa kamu membutuhkan dia, kenapa kamu membutuhkan orang yang kamu cintai? Ya dasarnya hanya satu, ya karena kamu mencintainya. Jadi bukan karena kamu butuh dia untuk jemput kamu, karena kamu butuh dia untuk kasih kamu sejumlah barang, atau kamu butuh dia untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Kenapa kamu masih membutuhkannya? Karena kamu mencintainya gitu loh. Kenapa sebagian orang mungkin dalam kondisi yang bagi kita ilogik lah, dalam kondisi ketersediaan materi yang kurang, dalam kondisi sudah tua renta sehingga impoten misalnya secara seksual, tapi mereka masih tetap romantis, harmonis, masih tetap berelasi, masih tetap berhubungan, masih tetap mesra gitu kan. Kenapa? Apa sih yang mendasari mereka gitu loh? Ya karena yang menjadi dasar adalah cinta gitu loh. Jadi kalau ada semacam dalil, emangnya kita mau makan cinta gitu loh. Gitu loh. Sebenarnya kita bisa ajukan pertanyaan smart untuk counter ya. Nah, emangnya selamanya kita akan bersama dengan materi misalnya? Emangnya kita akan selamanya bersama dengan satu kecantikan, kemudaan gitu ya, kondisi dimana kita masih sangat fresh? Emangnya kesegaran dalam tubuh kita secara biologis itu satu hal yang permanen? Kan itu juga tidak gitu. Nah, apa yang bisa kita andalkan di masa tua kita nanti, ketika segala macam hal yang kita banggakan sekarang seperti kemudaan gitu kan, kesegaran biologis, ketersediaan materi gitu, semua hal itu sudah hilang, apa yang mau jadi dasar kita untuk tetap bersamanya, bersama pasangan kita? Ya hanya cinta gitu. Apalagi gitu. Nah, jadi itu yang membedakan dua dalil ini ya. Kita perlu meningkatkan level cinta kita dari cinta yang masih belum matang, yang cenderung kekanak-kanakan, yang basisnya adalah semacam negosiasi atau transaksi, baik yang berupa material maupun imaterial ya. Tapi benar-benar menempatkan cinta sebagai semacam prinsip hidup ya, sehingga ketika hal-hal yang material atau imaterial yang sifatnya kebutuhan tadi itu sudah tidak mampu kita wujudkan, kita punya dasar untuk tetap bersamanya, untuk tetap bersama orang yang kita cintai, yaitu cuma cinta itu sendiri. Makanya kita pernah dengar lagu mungkin, cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan gitu kan. Tanpa alasan cinta datang
tak bertahta dan seterusnya. Ya, cinta memang karena cinta. Kenapa kamu mencintainya? Ya hanya cinta saja gitu. Dalam arti aku mencintaimu itu bukan karena tubuhmu, bukan karena kondisi ekonomimu, bukan karena status sosialmu. Ya karena ini satu rasa yang entah datangnya dari mana, dan selalu aku upayakan untuk tetap ada, selalu aku jaga keteguhannya, dan itu saja gitu loh. Jadi kamu tidak perlu menjadi siapapun, kamu tidak perlu menjadi seperti apapun, cukup kamu menjadi dirimu. Itulah cinta yang aku rasakan, kan kurang lebih seperti itu sebenarnya. Saya kira ini satu refleksi menarik ya di kehidupan kontemporer, di mana cinta seringkali berhenti pada dalil-dalil yang sebenarnya temporal juga sih gitu loh. Kayak materi, kayak seksualitas, itu hal-hal yang sebenarnya punya masa tenggang semacam itu ya. Punya daya untuk habis gitu. Tapi cinta itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi juga dia tidak punya temporalitas gitu. Jadi dia tidak mungkin habis selama kita tetap menjaganya, selama kita tetap merawatnya. Cinta itu akan selalu ada dalam kondisi apapun. Kenapa orang masih bisa berbuat baik padahal dia miskin misalnya? Ya dasarnya ya kepedulian yang nanti sebenarnya masuk dalam elemen cinta misalnya. Jadi sesederhana itu kok cinta itu. Bukan berarti dia kemudian dia sederhana tapi tidak bisa disederhanakan gitu. Dia tidak bisa disederhanakan sebatas pemenuhan ekonomi misalnya. Dia tidak bisa disederhanakan sebatas perawatan tubuh yang maksimal misalnya. Dia tidak bisa disederhanakan sebatas kata-kata saja. Tapi dia juga sederhana sebenarnya. Dia hanya butuh upaya keteguhan dari manusia itu sendiri untuk tetap merawat dan menjaga cinta yang ada dalam hatinya gitu. Saya kira ini yang menarik ya, sehingga kehidupan ketika semakin modern, semakin penuh dengan hal-hal yang bersifat virtual, maya dan seterusnya. Saya kira cinta menjadi semacam jalan keluar bagi kita untuk tetap menjadi manusia gitu. Kita tidak menjadi mesin, kita tidak menjadi robot, kita tidak menjadi satu makhluk yang dikendalikan oleh entitas yang lain gitu. Satu-satunya yang membedakan kita dengan makhluk yang lain menurut saya, termasuk mesin-mesin yang hari ini sangat pintar, ya hanya cinta sebenarnya. Apa sih yang membedakan kita selain cinta gitu? Akal sekarang ada kecerdasan buatan, bahkan kecerdasan buatan jauh lebih cerdas dari manusia gitu, secara kalkulatif, secara rasional. Bahkan mesin jauh lebih canggih kan daripada kita. Tapi apa sih bedanya mesin, smartphone, laptop, artificial intelligence dengan manusia? Ya cinta. Mesin tidak bisa mencintai, dia bisa diprogram untuk mencintai gitu loh. Kita bisa masukkan data apapun untuk membuat dia care dan seterusnya. Makanya ada fenomena robot untuk menemani yang jomblo gitu kan. Robot untuk pemenuhan hasrat seksual. Ya dia hanya sebatas program yang dia masukkan, dia sebatas data yang diinput ke dalam mesin itu sebenarnya. Dan cinta tidak sekedar sesuatu yang diinput ke dalam mesin dan sifatnya selamanya gitu, sifatnya absolut. Cinta itu dinamis, dia selalu punya pemaknaannya terus menerus. Dan kalau kata Alan Badiou itu sebenarnya dia nggak punya finalitas. Cinta itu tidak punya finalitas gitu loh. Meskipun secara sosial dia ketika masuk ruang intersubjektif ya pasti semacam ada kesepakatannya tentang cinta tuh A, B, C, D. Tapi tetap saja sifatnya tidak absolut. Dia akan terus berkembang, instrumen, indikatornya akan terus berkembang, terus terkonstruksi kalau kata Alain Badiou itu. Jadi panjang banget ya untuk dua kutipan ini. Tapi memang itulah menariknya diskursus dan kajian cinta ya. Nah, berikutnya kita masuk karakter memberi ya. Nah, sebelum itu saya baru ingat nih. Kalau kita belajar tentang teori pandangan
atau konsep tentang cinta dalam berbagai perspektif, mau psikologi, sosiologi, filsafat, apalagi sastra atau agama sekalipun, menurut saya itu lebih lebih produktif, lebih konstruktif, lebih berguna juga, lebih operatif juga kalau kita posisikan diri sebagai subjek, bukan objek. Ya, kalau kita posisikan diri sebagai subjek, jadinya kita itu jauh lebih kaya gitu loh. Kita tuh jauh lebih terampil, jauh lebih mampu dalam mencintai gitu. Dan kita nggak akan terjebak pada kesombongan dalam cinta. Kesombongan dalam cinta itu apa? Kita merasa sudah mencintai, itu bagi saya itu satu praktek kesombongan, keangkuhan gitu. Kita merasa sudah di garis finish, orang yang paling mencintai, orang yang paling paham cinta, sehingga kita nggak mau belajar lagi gitu. Kita merasa kita sudah melakukan segalanya kepada dia. Kita merasa kita sudah ya sudah all out lah, sudah final, sudah full, sudah sangat total dalam mencintainya. Tapi bisa saja sebenarnya kita belum selesai mencintainya gitu. Kita bisa saja sebenarnya nggak pernah selesai dalam mencintainya gitu loh. Jadi kalau kita posisikan sebagai subjek, kalau kita memposisikan diri sebagai subjek, kita nggak akan tiba pada kesombongan atau keangkuhan dalam mencintai gitu. Karena sebenarnya cinta, mencintai, dicintai, apapun yang kaitannya dengan cinta, bagi saya dia nggak punya garis finish yang kelihatan gitu. Ketika kita sudah mewujudkan satu prinsip A tentang cinta, ada prinsip baru lagi yang perlu kita wujudkan. Kita merasa selesai, dia ada prinsip lagi dan seterusnya. Dan itu sebenarnya nggak bisa diukur gitu loh. Apa sih ukurannya kepedulian? Apa sih ukurannya kasih sayang? Gitu loh. Oh, berarti mencintai itu nggak pernah selesai. Berarti kita sia-sia, kita buang-buang waktu. Nggak begitu gitu loh. Kalau kita merasa tidak pernah selesai dalam mencintai, hidup kita itu dengan manusia yang lain, dengan dia yang kita cintai itu akan selalu bernuansa penuh dengan cinta gitu loh. Cinta itu selalu ada dalam setiap aktivitasnya. Karena kita merasa kita nggak mungkin sampai garis finish itu, gitu loh. Jadi dalam aktivitas apapun, baik bekerja, baik ngobrol gitu kan, baik berkarya dan seterusnya, selalu ada dia yang kita cintai. Kita selalu merasa terus mencintai. Kita merasa selalu ada cinta dalam diri kita. Sebaliknya, kalau kita merasa atau kita memposisikan diri sebagai objek, yang terjadi tadi kita akan tiba pada keangkuhan. Kita akan tiba pada menyortir orang. Kita merasa dia nggak pernah mencintai kita. Kita merasa dia tuh nggak cinta lagi sama kita. Karena kita tadi berdasarkan prinsip-prinsip tadi, ternyata saya berkesimpulan dia udah nggak cinta lagi sama saya. Gitu loh. Kita merasa semua orang nggak ada yang cinta sama kita. Kita merasa ya itu tadi, kita justru tiba pada semacam kepasrahan kalau kita memposisikan diri sebagai objek. Selain itu kita juga akan sering menuntut kekasih kita, pasangan kita untuk ayo dong, katanya kamu cinta, harusnya kamu melakukan ini dong, katanya kamu cinta, harusnya kamu ngelakuin ini dong gitu. Padahal sebenarnya mungkin apa yang dia lakukan itu sudah cinta gitu loh. Cuma karena kita memposisikan sebagai objek, sehingga kita merasa dia itu nggak ini loh. Dia itu nggak all out gitu. Dia itu nggak tulus. Padahal mungkin dia tulus gitu loh. Jadi kita perlu menempatkan kajian dan diskursus tentang cinta dalam posisi kita sebagai subjek. Kita perlu memposisikan diri kita sebagai subjek ketika kita diskusi tentang cinta. Jadi segala macam prinsip, unsur, elemen, dalil, teori, konsep tentang cinta itu masukkan ke dalam diri kita dulu gitu loh. Kita internalisasi dulu. Jangan kita jadikan kacamata untuk menyortir orang. Ini nih dia tuh belum cinta, yang ini sudah cinta, yang ini sudah setengah cinta, yang ini belum cinta sama sekali. Kita akan tiba pada keangkuhan. Kita akan tiba pada praktek-praktek untuk saling menuntut gitu loh. Dan itu bagi saya itu bukan cinta kalau ada saling menuntut. Cinta itu keikhlasan kan. Cinta itu ketulusan juga. Jadi kalau kita jatuhnya untuk saling menuntut,
orang untuk mencintai kita, bagi saya itu bukan satu praktek cinta ya, gitu kan. Agak panjang juga ya untuk, tapi bagi saya itu kita perlu menyerap dulu teori-teori ini ke dalam diri kita sebelum, atau bahkan bukan sebelum sih, jangan sampai kita jadikan teori ini sebagai kacamata, dia nggak akan berguna sama sekali. Yang terjadi justru disharmoni ya, kita akan lebih banyak ribut sebenarnya. Oke, agak panjang ya prinsipnya. Nah, kita masuk nih sekarang ke karakter tentang cinta. Karakter tentang memberi, sorry. Jadi ada dua karakter dalam aktivitas memberi, di mana yang dua itu nggak recommended dan yang satu recommended. Yang di situ saya sebut ada karakter dagang, non produktif dan produktif. Nah, karakter yang recommended itu adalah karakter produktif, sedangkan yang nggak recommended itu ada karakter dagang dan karakter non produktif. Nah, pertama kita masuk ke karakter yang nggak recommended dulu. Ada karakter dagang. Jadi dalam karakter dagang, orang yang punya karakter dagang, dia berasumsi bahwa memberi itu harus diimbangi dengan menerima. Jadi transaksional ya sifatnya. Jadi kalau saya ngasih sesuatu baik yang material maupun imaterial, misalnya saya kasih perhatian atau saya kasih perhiasan, kasih bunga, kasih coklat, kasih buku. Kalau orang yang saya kasih itu tidak ngasih saya balik, gitu ya, berarti saya rugi, gitu kan? Berarti saya ditipu, gitu, semacam itu. Seharusnya ketika saya memberi sesuatu ya saya harus diberi balik dong. Kalau dia nggak memberi balik saya, ya ngapain saya ngasih lagi? Nah, kata Fromm ini bukan karakter dalam cinta. Yang kedua adalah karakter non produktif. Kalau karakter non produktif itu asumsinya adalah memberi adalah pemiskinan. Jadi seolah-olah ketika kita memberikan sesuatu, baik yang material maupun imaterial, seolah-olah ada yang hilang dalam diri kita. Kita jadi miskin. Kalau bentuknya material ya minimal uang kita terkuras gitu kan. Kalau bentuknya imaterial ya waktu kita terbuang sia-sia misalnya gitu kan. Itu karakter non produktif. Bagi dirinya, kalau saya memberi berarti saya memiskinkan diri sendiri. Nah, terakhir ini karakter yang recommended kata Fromm, yaitu karakter produktif, di mana memberi adalah ungkapan paling tinggi dari kemampuan, kekuatan, dan kemakmuran. Sedikit abstrak memang, di mana memang kita kalau dalam aktivitas memberi, ya dalam cinta, ya memberi dalam cinta, memang kata Fromm itu nggak perlu tuh ada feedback, ya nggak perlu tuh ada rasa bahwa kita itu jadi miskin. Memberi ya memberi saja. Persoalan dia mau kasih balik atau tidak, itu ya urusan dia gitu loh. Jadi urusan kita adalah memberi saja gitu loh. Kalau bahasa sederhananya ikhlas ya, ikhlas. Jadi kita tidak menuntut apa-apa dari sebuah pemberian gitu loh. Ketika kita memberi ya memberi saja. Persoalan duit kita terkuras, waktu kita terkuras, itu kesampingkan. Persoalan dia mau ngasih atau enggak, itu kesampingkan juga. Kalau dia mau ngasih balik ya kita terima saja bahwa dia juga melakukan perbuatan baik gitu. Tapi ketika kita memutuskan untuk memberi sesuatu kepada dia yang kita cintai, kita harus sadar bahwa kita nggak boleh tuh mengharapkan satu pemberian balik atau beranggapan bahwa diri kita itu menjadi miskin. Karena itulah ungkapan tertinggi kita. Ungkapan bahwa kita itu makmur, kita itu kuat gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa mungkin aku tuh nggak berguna banget ya di dunia ini. Apa sih gunanya aku di dunia ini? Memberilah. Ketika kamu memberi, kamu merasa bahwa diri kamu itu sebenarnya punya kegunaan kok. Kalau kegunaan agak ini ya, agak kapitalistik. Saya itu agak gimana ya, agak kurang suka sama istilah-istilah yang ekonomis ya, kayak kegunaan, personal branding gitu. Cuma ya begitulah ya, kita pakai istilah-istilah yang gitu-gitu juga nggak apa-apa sih. Jadi memberilah. Kalau kamu merasa diri kamu itu nggak berdaya, nggak berguna, memberilah. Memberi itu nggak selalu bentuknya uang ya. Nanti Fromm menekankan sendiri itu apa sih yang sebenarnya harus kita beli. Gitu. Ketika kita beli nasi goreng, ketika kita beli siomay ke pedagang-pedagang kecil, itu sebenarnya ya bukti bahwa kita itu punya kegunaan kok di dunia ini. Hidup kita itu nggak sia-sia kok.
Kita membantu dengan 12.000, dengan 10.000 kita itu membantu pedagang nasi goreng, pedagang siomay itu untuk hidup gitu loh. Kita memberikan apa yang kita punya kepada diri gitu. Itu kan perbuatan baik gitu. Kalau agak bahasanya agak ekonomi ya membantu ekonomi kerakyatan gitu loh. Jadi kita gini loh, kalau diskusi di Marxisme itu kan tentang apa ya, bagaimana meruntuhkan kapitalisme, bagaimana menjadi seorang yang Marxis, bagaimana menjadi seorang yang sosialis. Itu kan dalilnya seakan-akan melangit dan makro banget ya. Jadi kita harus membebaskan proletar, kita harus apa, revolusi, kita harus membuat satu sistem sosial yang adil, whatever gitu loh. Tapi sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana kok. Beli nasi goreng, beli siomay, ada kembalian nggak kita ambil lagi misalnya gitu kan. Kasih tukang parkir gitu kan. Bagi makanan ke tetangga misalnya. Jadi lebih banyak memberi lah daripada menerima. Bagi saya itu udah prinsip sosialis. Tanpa perlu kita demonstrasi tentang pembebasan proletar, pembebasan buruh, pembebasan orang-orang miskin gitu kan. Kalau kita nggak punya daya, kita bukan orang LSM, kita bukan kita bukan pejabat yang punya kewenangan besar, ya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana semacam itu. Sebenarnya ketika kita nggak punya kesadaran atas hak milik, sehingga kita lebih banyak memberi, kita merasa bahwa segala macam harta materi kita itu sebenarnya tidak murni milik kita semua, tapi ada bagian milik orang lain yang bagi kita, menurut kita itu tertindas gitu ya, kurang beruntung. Ketika kita punya kesadaran semacam itu, pada saat itu kita sosialis Marxis sebenarnya. Menurut saya ya, nanti kita ada diskursus sendiri ya tentang Marxisme. Sebenarnya kita sudah Marxis, sudah sosialis di situ, tanpa perlu kita demonstrasi, jadi pengacara, jadi lawyer. Kalau kita nggak bisa jadi seperti itu, apakah kita nggak bisa berbuat adil? Apakah kita tidak bisa melakukan satu perbuatan yang progresif, revolusioner? Bisa kok. Ya lewat itu tadi, kecil-kecilan tadi. Beli barang dagangannya temen gitu kan. Whatever lah, bantu teman-teman kamu. Gitu. Itu sudah perbuatan yang Marxis sosialis sebenarnya. Dan memberi itu sudah karakter cinta. Gitu. Jadi apakah cinta itu harus bikin puisi atau cinta itu harus apa sih ngajak jalan-jalan gitu? Yang wah-wah enggak kok. Memberi sesuatu itu sebenarnya sudah bagian dari cinta gitu. Nah nanti tinggal apa sih yang harus diberi? Nah itu nanti yang diulas oleh Fromm ya. Nah tadi kita udah tahu nih karakter memberi ya dalam cinta, di mana cinta tuh harus lebih banyak memberi daripada menerima. Nah mungkin timbul pertanyaan ya, apa sih yang harusnya kita kasih, apa sih yang harusnya kita beri gitu. Kata Fromm, apa yang diberikan manusia pada sesamanya? Dia mencurahkan dirinya yang paling berharga dan yang dia miliki. Dia mengabdikan hidupnya. Ini bukan berarti dia mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi menyumbangkan apa yang hidup di dalam dirinya. Dia memberikan kegembiraannya, perhatiannya, pengertiannya, pengetahuannya, candanya, kesedihannya, seluruh ungkapan dan perwujudan dari yang hidup di dalam dirinya. Nah, mungkin kita agak geleng-geleng di sini ya. Kok yang dikasih itu bukan benda-benda material gitu kan? Kok Fromm lebih sering Kok Fromm mengajukan tawaran bahwa yang dikasih itu bukan benda-benda material. Nah, di sini sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita petik ya, bahwa menurut Fromm yang dimaksud memberi itu sebenarnya bukan sekedar memberi barang-barang material ya, kayak tas branded misalnya, sepatu, motor misalnya, mobil, bunga, coklat, apalagi uang misalnya. Enggak, cinta tuh sebenarnya enggak soal itu gitu loh. Memberi dalam cinta sebenarnya bukan persoalan yang sifatnya material semacam itu. Sebenarnya ada kok yang lebih esensial dalam aktivitas memberi, yaitu tadi yang disebutkan Fromm, bahwa memberi itu adalah satu aktivitas untuk mengabdikan diri gitu loh. Jadi yang diberi itu bukan benda-benda material, barang-barang material, tapi sesuatu yang hidup di dalam diri manusia.
Ya, perhatian, ketulusan, kesetiaan, komitmen, keteguhan. Sebenarnya orang-orang yang kita cintai itu sebenarnya mungkin sudah memberikan itu semua ke kita. Dan seringkali kita justru menuntut hal-hal yang sifatnya material gitu loh. Kita menuntut dia kasih A, dia kasih B, dia kasih C, dia kasih bunga dong, kamu ngasih coklat dong, kamu ngasih motor dong, kamu kasih uang dong, gitu loh. Padahal sebenarnya mereka sudah memberikan apa yang hidup di dalam dirinya sebagai manusia. Dia sudah mau menemanimu, dia sudah setia kepadamu, dia sudah membagikan senyumnya, candanya, kegembiraannya, kebahagiaannya bersama kamu, gitu loh. Ya, itu sebenarnya yang diberikan dalam cinta tuh itu, gitu loh, bukan material, gitu. Bukan hal-hal yang sifatnya material. Mungkin itu satu satu tindakan memberi yang selanjutnya. Tapi kalau kita berhenti dalam aktivitas memberi yang sifatnya material, kalau hal-hal yang material itu sudah tidak bisa diwujudkan, sudah tidak bisa dipenuhi, ya yang terjadi kita merasa sudah tidak bisa lagi mencintai gitu. Makanya saya sering merasa tuh begini, kalau saya mencintai orang lain gitu ya, atau kalau saya dalam proses mencintai orang lain, saya tuh ngerasa kamu tuh nggak perlu ngasih apa-apa, kamu tuh nggak perlu menjadi apa-apa, cukup jadi dirimu saja. Kamu ada gitu ya, kamu sudah ada, kamu hadir saja, itu bagi saya sudah luar biasa gitu. Jadi kamu tuh nggak perlu ngasih apa-apa, kamu nggak perlu terbebani untuk memberi apa-apa, yang apalagi yang sifatnya material. Kamu hadir saja itu sudah cukup sebenarnya. Atau kalau kita tarik agak metafisik dikit ya, kamu sudah diciptakan saja itu sebenarnya sudah anugerah yang luar biasa bagiku. Nah, pernah nggak sih kita merasa seperti itu dalam aktivitas mencintai? Bagi saya, kalau kita bisa merasa punya kesadaran bahwa dia sudah diciptakan saja, itu sudah bagian dari sebuah anugerah, mungkin kita nggak akan menuntut hal-hal lain gitu, apalagi hal-hal yang sifatnya materi. Karena hal-hal yang sifatnya material itu bisa kadaluarsa, bisa habis gitu. Kalau kita udah nggak kerja ya kita nggak mungkin dapat uang lagi. Gitu kan. Kalau kita sudah tua ya kita nggak mungkin fresh lagi. Gitu. Apakah kita mau ditinggalkan dalam kondisi semacam itu? Kan enggak. Apakah kita mau meninggalkan orang yang kita cintai dengan alasan yang sangat terlampau sederhana semacam itu? Kan nggak mungkin. Gitu loh. Mau nggak kalau orang yang sekarang sangat kamu cintai nggak perlu hadir, tapi dia digantikan oleh materi-materi yang selama ini mungkin kamu rasa itu representasi dari cinta, whatever lah, entah itu uang, entah itu barang-barang branded, entah itu mobil, motor gitu lah. Oke, kamu kasih deh, kamu supply semua barang-barang materi, letakkan itu di hadapanmu, tapi orang yang kamu cintai itu nggak perlu hadir, dia nggak perlu ada di depanmu. Apakah kamu bisa merasakan cinta di dalamnya? Oh bisa mas, tapi iya kamu bisa merasakan cinta tapi tidak dalam dirinya. Mungkin kamu berselingkuh, mungkin kamu berpaling ke yang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya, bukan materinya gitu loh. Ini debatable sebenarnya. Mungkin sebagian teman-teman atau sebagian orang mungkin merasa ini nggak realistis gitu ya. Ini nggak realistis, tapi saya dalam pembacaan saya terhadap Fromm ya, bagi saya setuju dengan Fromm bahwa ya mungkin yang disebut sebagai cinta itu ya melampaui hal-hal yang sifatnya material ya. Oke, berikutnya adalah mungkin ini ya inti dari sesi kita yang ke-13 ini, ke-14 sorry. Ulangi. Oke, ini mungkin inti dari pembahasan kita di sesi kali ini ya, yaitu elemen-elemen dasar di dalam cinta. Nah, Fromm mengidentifikasi ada 4 elemen dasar nih di dalam cinta. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi ini semacam unsur pembentuk cinta lah. Jadi kalau kita memilih untuk mencintai, ya paling nggak kita harus mempraktekkan ke-4 elemen ini ya. Nah, yang pertama adalah kita mulai dari kiri ke kanan ya. Yang pertama itu pengertian ya, itu care. Saya kira sebenarnya teman-teman udah paham sih ya kayak responsibility sampai mungkin knowledge yang akan perlu jelaskan lebih
detail ya. Care mungkin teman-teman udah paham lah ya apa yang dimaksud dengan kepedulian mungkin ya. Care yang dimaksud pengertian kan. Saya kira ini nggak perlu dijelaskan secara detail, tapi ada semacam proposisi di sini. Kata from, cinta adalah kepedulian aktif pada kehidupan dan pertumbuhan yang kita cintai itu. Jika kepedulian ini lemah, kepedulian aktif ini lemah, berarti cinta itu tidak ada. Nah, ada ilustrasi-ilustrasi misalnya kayak dalam cinta keibuan ya, misalnya seorang ibu yang mencintai anaknya. Jika kita melihatnya kurang perhatian dalam mengurus bayi, jika dia menolak memberinya makan, memandikan, atau memberikan kenyamanan fisik, nah berarti kita bisa berasumsi tidak ada cinta di dalam hati sang ibu. Atau kalau cinta kepada tanaman, kalau kita mencintai sebuah tanaman, misalnya kan kita pasti ngurus gitu ya, kasih pupuk, kasih air, nggak telat gitu kan. Nah cinta ke manusia juga begitu sebenarnya. Jadi benar-benar peduli secara aktif gitu ya. Kamu peduli pertumbuhannya tidak dalam pengertian biologis ya. Jadi kalau dia punya minat, bakat, potensi apa, kita dukung gitu ya. Pokoknya nggak sekedar soal kamu lagi apa atau kamu lagi kenapa, tapi kita juga bisa kasih jalan keluar tentang persoalan hidupnya. Misalnya kita bisa kasih solusi-solusi yang positif gitu kan. Jadi itu yang dimaksud dengan kepedulian. Saya kira teman-teman udah paham sih, tinggal mempraktekannya saja. Nah, yang kedua responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud itu bukan semacam keterpaksaan ya, menciptakan satu keterpaksaan, tapi satu tindakan yang sifatnya justru sukarela. Jadi kita semacam punya tanggung jawab terhadap maju mundurnya orang yang kita cintai. Jadi kalau orang yang kita cintai itu melakukan tindakan yang negatif, maka kita arahkan untuk ke tindakan yang positif ya. Kalau tindakan negatif itu misalnya begadang mungkin yang secara kesehatan nggak bagus, merokok, membebani diri dengan tanggung jawab tertentu, organisasi, tugas dan lain-lain. Nah kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengurangi bebannya. Kalau relasinya pertemanan kan kita punya tanggung jawab untuk tetap menjaga teman kita dalam kondisi yang selalu positif kan, menjaga kondisi psikisnya gitu dan seterusnya. Tapi tentu ini nanti agak riskan kalau tanggung jawabnya itu terlalu berlebihan sehingga menghasilkan praktek-praktek seperti overprotective, posesif, ya, obsesif misalnya. Nah itu kita juga perlu tahu batasannya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan responsible dan apa yang dimaksud mungkin praktek-praktek sadistik yang kita udah jelasin di sesi sebelumnya ya, di sesi seni mencintai sebelumnya. Jadi responsible yang dimaksud adalah kita bertanggung jawab atas perkembangan orang yang kita cintai. Nah, berikutnya itu respect. Ini yang mungkin bagi saya menarik ya. Respect yang dimaksud bukan membangun nuansa segan atau apalagi nuansa ketakutan, bukan. Tapi lebih memandang orang yang kita cintai sebagaimana adanya. Selagi itu positif, saya tambahkan sebenarnya. Selagi itu positif. Jadi kita menghargai individualitasnya, kekhasan diri. Jadi kita tidak menuntut dia sesuai dengan kepentingan kita. Kita tidak menuntutnya supaya menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi ya kita tetap mencintainya seperti apa adanya dia. Dia punya minat ke olahraga, mau dia punya minat ke seni misalnya. Kalau kita lebih minat ke filsafat, ya kita hormati saja. Jadi tidak memaksakan kamu harus satu frekuensi, kamu harus satu minat, kamu harus satu passion misalnya, enggak. Kalau kita memaksakan, kalau ada praktek-praktek pemaksaan, ya itu sudah masuk kategori sadisme sebenarnya. Semacam itu ya. Jadi respect yang dimaksud adalah menghormati, menghargai kekhasan, identitas atau individualitas dia yang kita cintai. Jadi tidak memaksa. Yang terakhir knowledge. Knowledge yang dimaksud bukan knowledge dalam arti formal knowledge ya. Jadi kayak IPA IPS bukan, tapi pengetahuan yang dimaksud adalah kita tuh sebelum bisa
mewujudkan 3 unsur sebelumnya, 3 elemen sebelumnya, kita tuh harus tahu dulu orang yang kita cintai. Jadi kita ya tahu lah, pokoknya tahu itu bukan hanya kenal juga sih sebenarnya, tapi kalau di situ Fromm mengatakan aku bisa tahu bahwa dia sedang marah meskipun tidak menunjukkannya secara terang-terangan, tetapi aku bisa tahu dia lebih dalam dari itu. Jadi kita bisa membaca kode-kode atau simbol-simbol dari dia. Jadi kita tahu segalanya tentangnya, tapi bukan kemudian karena kita tahu kemudian kita menuntut, kita membatasi, bukan. Tapi karena kita tahu, maka kita bisa mengarahkan dia ke jalan yang positif. Misalnya kita bisa kasih treatment dalam konteks kepedulian, kita bisa responsif ya kalau dia mengalami sesuatu misalnya, semacam itu. Nah, ada kalimat yang menarik nih, sebenarnya bukan kalimat sih, satu penjelasan yang menarik dari paparannya Fromm tentang knowledge. Kata Fromm, semakin jauh, semakin dalam kita berupaya untuk mengetahui orang yang kita cintai, sebenarnya justru kita tidak akan sampai ke titik itu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak pernah kenal, kita tuh nggak pernah benar-benar tahu, benar-benar paham tentang orang yang kita cintai, gitu loh. Jadi kita sebenarnya nggak punya, atau kita tuh sebenarnya nggak bisa mengklaim bahwa aku tuh tahu kamu sepenuhnya, aku tuh udah paham kamu banget. Kata Fromm, nggak mungkin kamu bisa begitu, nggak mungkin kita bisa begitu, tuh nggak mungkin, kata Fromm. Berarti kita dalam mencintai sia-sia dong, karena kita sebenarnya nggak pernah paham, juga nggak pernah bisa tahu tentang dia. Bukan berarti begitu. Justru dengan semakin kita tidak tahu, semakin kita tidak paham, dan bahkan sebenarnya kita tidak tahu dan tidak paham tentang dia yang kita cintai, pada saat itu juga sebenarnya kita harus tetap mencintainya, gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya kalau dalam relasi cinta, kenapa kita mencintainya, kenapa kita tetap berhubungan dengannya, itu sebenarnya satu upaya untuk tetap terus mencari tahu tentang dia. Jadi kita nggak punya alasan berhenti mencintai karena kita udah tahu sepenuhnya. Justru kenapa aku tetap sama kamu, kenapa aku tetap setia sama kamu, kenapa dia tetap mau dengan dirimu, kenapa dia tetap setia di sampingmu, karena dia tuh tetap berupaya untuk mencari tahu siapa dirimu sepenuhnya. Siapa sih kamu itu, siapa sih kita itu, siapa sih aku, siapa sih kamu, gitu loh. Jadi kita tuh dalam mencintai, dalam relasi kita itu saling mencari tahu sebenarnya misteri-misteri tentang kita. Oh ternyata aku tuh orangnya begini, oh ternyata dia tuh orangnya begitu, gitu loh. Manusia itu kan sebenarnya makhluk yang misterius, dia tuh nggak bisa ditebak, dia tuh nggak bisa didefinisikan. Hari ini dia A, besok dia B, besoknya lagi C, besoknya dia bisa kembali ke A, dan itu hal yang wajar, gitu loh. Jadi kita nggak bisa tuh benar-benar tahu orang yang kita cintai. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita harus terus mencari tahu. Karena kita tidak paham, maka kita harus terus memahami. Dan itu nggak ada garis finishnya. Itulah menariknya cinta. Dia nggak punya garis finish. Itu juga menariknya manusia. Dia nggak bisa ditentukan definisi tunggalnya. Karena dia dinamis, makhluk yang dinamis, selalu dialektis, selalu berkembang, dan seterusnya. Nah, itulah menariknya paparannya Fromm tentang knowledge. Jadi semakin kita tahu orang yang kita cintai, sebenarnya kita juga semakin tidak tahu tentang dia. Oke, mungkin itu dulu ya untuk seni mencintai, untuk pikiran sesi ke-14, sorry, saya lupa terus ya. Sesi ke-14, banyak ya konsep-konsep, wisdom yang kita dapetin nih, yang dapat kita ulung nih satu-satu tentang cinta, khususnya tentang elemen-elemen di dalam cinta dari perspektifnya Erich Fromm. Dan ya mungkin kita akan ketemu lagi dengan seni mencintai entah di sesi keberapa ya. Kita masih ada utang 2 buku ya, pengantar teori sosial yang masih masuk bab 2, dan Slavoj Žižek juga kita belum ulas lagi ya.
Nggak tahu nanti setelah ini kita masih ngelanjutin 2 buku itu, atau kita ngelanjutin Seni Mencintai, atau kita masuk ke buku yang baru, nggak tahu ya. Tergantung mood saya juga. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat dari Mulung Pikiran, dan selalu saya rekomendasikan bahwa teman-teman harus baca bukunya sendiri supaya bisa ngerasain pengalaman personalnya dalam membaca buku. Bagi teman-teman yang punya pendapat, opini sendiri tentang apa sih cinta itu, apa sih elemen-elemennya, apa sih prinsip-prinsipnya, ya mungkin teman-teman bisa kasih ulasan di kolom komentar, atau teman-teman yang sudah baca sendiri buku Seni Mencintai bisa kasih ulasannya di kolom komentar. Tetap setia nonton Mulung Pikiran, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya.